Selamat sore, Ibu dosen pembimbing, Ibu Nurhayati Siregar. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Syaugi Fajar. Di sini saya ingin mempresentasikan PowerPoint proposal penelitian, yaitu pengaruh corporate governance terhadap nilai perusahaan. Studi pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, berikut ada hal-hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, identifikasi, dan rumusan masalah. Kemudian ada tinjauan pustaka, yaitu landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Berikutnya ada metode penelitian, yaitu pendekatan, populasi sampel, dan teknik analisis. Kemudian ada kerangka dan variabel, yaitu definisi operasional variabel penelitian, dan yang terakhir ada penutup, yaitu kontribusi penelitian yang diharapkan. Nah, berikut yang pertama yaitu latar belakang masalah. Industri perbankan berperan strategis sebagai lembaga intermediasi. Kemudian OJK mewajibkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran tarif secara konsisten. GCG yang baik diyakini menekan agency cost dan meningkatkan nilai perusahaan PBV atau Tobin's Q, yaitu indikator penting bagi kepercayaan investor dan nasabah. Di sini ada research gap, yaitu hasil penelitian terdahulu tidak konsisten mengenai pengaruh mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan perbankan. Sebagian signifikan positif, sebagian tidak signifikan bahkan negatif. Nah, berikutnya ada identifikasi masalah, yaitu ada 4 akar persoalan. Yang pertama ada inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh mekanisme GCG terhadap nilai perusahaan sektor perbankan. Kemudian ada efektivitas peran komisaris independen dan komite audit belum sepenuhnya optimal pada sebagian bank BI. Kemudian pengaruh struktur kepemilikan institusional dan manajerial terhadap nilai perusahaan belum terpetakan secara konsisten. Dan yang terakhir diperlukan pendekatan campuran, yaitu kuantitatif dan wawancara mendalam untuk gambar yang lebih utuh. Nah, berikutnya rumusan masalah terdiri dari 6 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Dan yang ketiga, apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang keempat, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang kelima, apakah keempat variabel berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan? Dan yang terakhir, bagaimana penerapan GCG dan tantangannya dijelaskan secara kualitatif oleh narasumber. Berikutnya tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial baik parsial maupun simultan terhadap nilai perusahaan. Mendeskripsikan secara kualitatif penerapan GCG dan tantangannya berdasarkan hasil wawancara narasumber. Adapun manfaat praktis yaitu untuk bank, bahan evaluasi memperkuat mekanisme GCG, untuk investor yaitu pertimbangan nilai kualitas tata kelola, kemudian regulator yaitu masukan kebijakan penguatan GCG, dan akademisi yaitu referensi penelitian metode campuran. Nah, ini ada tinjauan pustaka, landasan teori, teori keyakinan, agensi teori dari Jensen dan Mackling, konflik kepentingan pemilik dan manajemen memicu agency cost. Kemudian GCG jadi mekanisme pengawasan penyelaras kepentingan. Berikutnya ada teori sinyal atau signaling teori. GCG yang baik adalah sinyal positif ke investor mengenai kualitas dan prospek perusahaan, direspon lewat kenaikan harga saham.
Berikutnya ada Good Corporate Governance, 5 prinsip GCG, yaitu sistem pengatur hubungan pemegang saham, komisaris, direksi, dan stakeholder, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kemudian nilai perusahaan BBV and Tobinski, persepsi investor atas keberhasilan perusahaan tercermin dari harga saham dan rasio pasar. Berikutnya kerangka pemikiran, model penelitian yaitu Dewan Komisaris Independen sebagai X1, Komite Audit sebagai X2, kemudian kepemilikan institusional X3, kepemilikan manajerial X4, dan nilai perusahaan sebagai Y. Diperkuat dengan hasil wawancara mendalam kepada narasumber, triangulasi metode. Nah, ini ada 5 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis kedua yaitu Komite Audit berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian hipotesis ketiga, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis keempat, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian keempat, variabel secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, ini ada metode penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif, mixed method, sequential, explanatory. Jenis penelitian kuantitatif dengan mixed method, sequentially explanatory, itu data kuantitatif diperkuat wawancara secara mendalam. Kemudian populasi dan sampel seluruh bank terdaftar di BI, purposive sampling, koresponden, kuesioner minimal 30 orang, bagian keuangan, audit atau kepatuhan. Adapun sumber data yaitu data primer, kuesioner, dan wawancara, dan data sekunder laporan tahunan dan laporan GCG dari website idx.co.id. Nah, berikutnya ada pengumpulan data, kuesioner skala Likert 1-5, wawancara semi struktur, dan dokumentasi laporan perusahaan. Nah, berikutnya ada variabel penelitian. Yang pertama Dewan Komisaris Independen X sebagai X1, proporsi komisaris independen, independensi pengawas, frekuensi rapat. Kemudian X2 nya komite audit yaitu jumlah dan kompetensi anggota, frekuensi rapat komite audit. Kemudian X3 nya kepemilikan institusional yaitu persentase saham institusi, peran pengawasan terhadap manajemen. Kemudian X4 kepemilikan manajerial yaitu persentase saham manajemen, keselarasan kepentingan. Berikutnya ada nilai Y sebagai nilai perusahaan, itu PBV atau price to book value, Tobinski, dan persepsi kepercayaan investor. Nah, ini ada teknik analisis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yaitu yang pertama itu ada uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heterokedasitas. Kemudian dari regresi linear berganda menggunakan SPSS atau Smart PLS. Kemudian ada uji T, uji F, dan koefisien determinasi TR kuadrat. Berikutnya ada analisis kualitatif. Yang pertama ada analisis tematik, ada data reduction, menyaring data wawancara relevan, kemudian ada data display, mengelompokkan tema jawaban narasumber, dan conclusion drawing untuk triangulasi metode. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Ibu Nurhayati Siregar selaku pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.